Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anathema Studio. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat desain press list prewedding atau press list apapun yang sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan, yang tentunya estetik menurut saya pribadi, dengan teknik masking dan glass effect seperti ini. Dan paling penting, tutorial ini khusus untuk pemula. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali buka Photoshop atau masih belajar, tenang aja, aku akan jelasin step by step dengan detail dan nggak ada langkah yang di skip. Dijamin kawan-kawan bisa ikutin sampai akhir. Oke, pertama-tama setelah kawan-kawan buka aplikasi Photoshopnya, kawan-kawan nanti bisa klik di sini new file. Nah, terus di sini bakal ada template ukuran. Nah, kita mulai dengan template A4. Kalaupun nggak ada, kawan-kawan bisa cari di sini di print. Nah, di A4. Sebelum kita buat, kawan-kawan tentukan dulu press list ini bakal dicetak apa cuman untuk di digital. Kalau kawan-kawan butuh untuk dicetak, color mode-nya ini dipilih yang CMYK. Karena video tutorial ini untuk digital aja, jadi kawan-kawan pilih yang RGB. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau udah kayak gini, kawan-kawan tinggal create. Kemudian kita atur layoutingnya berdasarkan referensi yang udah aku kumpulin nih. Dari beberapa referensi yang udah aku kumpulin ini, ada beberapa elemen penting yang akan kita pakai. Yang pertama, rounded corner yang ini buat frame foto. Kemudian ada juga nih grid layoutnya nih. Nah, terus di sini pun ada kayak negative space-nya ini. Ada ruang kosong di tepinya ini supaya agak lega desainnya itu. Nah, jadi kita buat layoutingnya dulu dengan rectangle tool. Kawan-kawan bisa ke bawah sini. Kalau nggak ada, klik kanan, pilih rectangle tool. Terus kita buat aja nih, misalkan segini. Tekan V. Terus kita susun dulu. Nah, terus ini cornernya ini kita roundedkan. Kawan-kawan ke properties ini, kalau nggak ada menunya, kawan-kawan ke window, terus pilih properties. Nah, sebelum kita roundedkan ini kan cuma satu aja nih. Jadi supaya semuanya pun keikut, kawan-kawan tekan dulu tombol link ini. Nah, terus di roundedkan, misalkan 50 pixel. Setelah itu kita copy rectangle yang ini, kita copy dengan tahan Alt, digeret. Nah, supaya lurus, kawan-kawan tahan shift. Nah, sambil ditahan shift, misalkan segini nih, misalkan. Nah, terus kita ulangi lagi. Nah, terus kita seleksi 3 rectangle-nya. Cara seleksinya, kawan-kawan klik dulu satunya, terus pilih lagi sambil tahan shift. Klik. Nah, atau enggak dari sini bisa juga. Nah, Ctrl T, kita ubah nih tinggi. Misalkan segini nih. Kita bakal modifikasi salah satu dari sudutnya ini, misalkan sudut yang bawah kiri ini. Kita pilih dulu rectangle-nya, terus kawan-kawan ke sini. Ini kan tadi checklist kan, terus kita uncheck. Nah, terus dimainin aja nih seberapa, tinggal digeser. Nah, misalkan 500 pixel ya. Terus ininya juga coba kita ini 500. Terus yang bawah ini kita ubah juga nih, jadikan 500. Nah, caranya kawan-kawan ke sudut, ke ikonnya ini kan kursornya berubah nih, bisa di slide gitu. Nah, klik baru di slide, jadikan 500.
Terus ini juga kita jadikan yang bagian atasnya yang ini. Jadikan 500. Oke. Wah, udah silau banget. Kalau udah kayak gini, baru kita masukin fotonya. Nah, ini kita grup aja nih. Kawan-kawan seleksi, Ctrl G. Baru kita masukin fotonya. Kan nih, foto dari Mageser klien kita kali ini. Nah, supaya fotonya bisa masuk kayak gini, jadi kawan-kawan tahan tombol ALT terus ke bawah sini. Oh enggak, gini aja. Jadi ini kita copy dulu nih, dengan kawan-kawan tahan ALT, geser ke bawah sini. Nah, jadi kita duplikat ya. Ini kita centang dulu, kita simpan. Yang aslinya kita simpan dulu. Nah, terus yang ini kawan-kawan pilih nih grup yang ada 3 ini, yang 3 rectangle yang udah kita buat. Kawan-kawan pilih grupnya, terus Ctrl E. Nah, dia kan bakal jadi satu kayak gini. Setelah itu tekan tombol Ctrl, arahin kursor ke sini, ke thumbnailnya ini. Nah, ini kan bakal jadi seleksi. Terus kita hidupin lagi matanya. Nah, terus kawan-kawan klik layer fotonya, terus ke bawah sini, klik ini. Nah, dia bakal ngeduplikat. Nah, jadi dia bakal ke seleksi. Terus rectangle yang dasar tadi kita hide dulu. Terus kawan-kawan ke sini, klik yang bukan yang ini tapi yang ini. Kawan-kawan klik layer masknya. Nah, terus ini kita bakal munculkan lagi payungnya nih yang kepotong ini. Nah, cara munculinnya kawan-kawan ke brush yang ini. Terus ini kita atur dulu ukurannya. Cara ngatur ukuran brush kayak gini, kawan-kawan tahan ALT, klik kanan, terus digeser aja nih, geser kiri kanan. Kiri buat ngecilin, kanan buat gedein. Terus kita klik kanan, pilih brush yang soft round. Nah, oke. Nah, kalau di layer mask kayak gini, kawan-kawan pilih warna hitam itu untuk ngilangin. Nah, sebaliknya kalau kawan-kawan pilih warna putih itu buat munculin. Nah, kayak gini. Oke, jadi kita bakal munculin bagian payung yang hilang. Terus di sini kayaknya kita perlu munculin nih tangan si mbaknya ini. Kita copy dulu fotonya, hapus dulu aja. Nah, terus opacity-nya kita turunkan supaya bisa ngeliat. Terus kawan-kawan ke layer mask yang tadi, pilih brush lagi. Nah, baru kita warnain. Ingat, warnanya harus warna putih buat munculin. Nah, di ini ku percepat aja. Nah, terus foto yang tadi kita hapus saja. Nah, kayak gini jadinya. Terus backgroundnya ini kita bakal pakai warna hitam. Jadi kawan-kawan ke layar paling bawah ini, terus pilih yang ini, icon yang itu, terus pilih solid color. Nah, oke. Terus ini kayaknya perlu kita agak kecilkan lagi. Nah, caranya supaya nggak terlalu keras ininya, brushnya ini, kawan-kawan bisa ke atas ini. Yang ini opacity-nya kita turunkan, misalkan 20-an. Nah,
baru kita brush bagian bajunya. Ya ini kecepatin aja. Oke. Nah, 2 langkah tadi itu sebenarnya tergantung dari foto kawan-kawan ya. Ada yang perlu, ada yang enggak. Nah, kalau udah kayak gini, kita masuk ke teksnya dulu. Teks layouting di atas ini. Nah, kawan-kawan ke sini. Terus klik di sini. Nah, misalkan kita tulis price, tapi ini list aja dulu. List. Terus kita tulis lagi price. Nah, fontnya ini, font yang atas tuh kayaknya kita perlu yang font tebal. Misalkan tebalan. Nah, misalkan ini. Terus ini kayaknya perlu kita panjangin dulu. Nah, kalau udah, listnya juga nih. Nah, listnya nih perlu kita gedein, terus kita agak miring seginilah. Nah, terus supaya kelihatan antara price listnya nih, supaya nggak nyatu gini. Banyak tekniknya sebenarnya, tapi kali ini kita bakal coba seleksi aja. Jadi kawan-kawan tekan kontrol dulu, pilih yang list. Nah, ini kan ada seleksi di sini. Terus kawan-kawan ke select, terus modify, expand. Misalkan kita expand jadi 5 pixel, tekan enter. Nah, terus kawan-kawan klik new layer ini, tekan G atau ke sini aja, ke fill bucket nih. Nah, kita kasih warna dulu di sini. Nah, setelah itu juga dengan price. Yang ini kawan-kawan tekan kontrol, klik thumbnailnya ini, select, modify, expand 5 pixel. Oke. Terus kita kasih new layer dulu, terus fill. Nah, kalau udah ininya, layernya kita naikin ke atas, layer fontnya. Terus kita ini lagi seleksi lagi listnya nih. Terus yang warna dari list, warna putih dari teks list ini kita delete. Nah, jadi dia bakal kayak gini tuh, karena ada kayak border kan. Begitu juga dengan huruf price. Kawan-kawan tekan kontrol, tekan dulu huruf price nya ini, terus layer yang putihnya yang ini klik, terus delete. Nah, habis itu nah, mungkin agak ribet ya ini. Oke, terus kawan-kawan ke layer text price ini, tambahkan layer mask dulu, list juga begitu. Nah, ini kita matiin dulu. Terus di sini kita bakal ngapus price. Nah, terus kawan-kawan tekan kontrol, klik layer list yang tadi. Mungkin ini agak bingung ya, tapi ya ikutin aja coba. Nah, kayak gini. Terus kawan-kawan ke layer mask yang huruf price. Habis itu pilih brush. Nah, ini opacity-nya perlu kita naikin. Nah, baru di brush. Kan kayak gini. Ini terus gini. Nah, ini juga nih. Nah,
Terus price nya juga nih bakal kita potong nih. Nah kawan-kawan ke layer yang putih yang tadi, yang price, klik tekan kontrol, klik layer yang tadi, nah yang outline-nya tadi, terus ke layer masknya list, terus pilih tool brush. Nah di sini bakal kita potong nih yang ini, terus yang ini juga. Nah itu aja. Nah jadi hasil akhirnya itu kayak gini. Oke, kalau udah layer yang tadi bisa kita hapus. Terus ini kawan-kawan tekan kontrol, terus seleksi, tekan kontrol T. Nah baru disesuaikan nih penempatannya. Nah warnanya mungkin bisa, ini kita bisa group dulu. Terus kawan-kawan di layer group ini klik 2 kali. Ntar bakal muncul layer style. Terus kawan-kawan pilih color overlay-nya. Nah, di sini terserah kawan-kawan ya. Nah, terus di sini perlu kita tambahkan lagi nih teks nih, misalkan buat couple session. Ini fontnya kita pakai font ini. Oke. Warnanya disamain aja di sini. Nah cara copy kayak gini sama kayak kita ngopi rectangle tadi. Kawan-kawan tahan Alt, terus digeret nih, misalkan 20. Nah supaya tengah kawan-kawan, supaya memastikan 20 sama 26 ini berada di tengah-tengah price ini, kawan-kawan seleksi nih, klik dulu 20, tahan shift, klik 26, kontrol T. Nah itu bakal kelihatan tuh. Terus di atasnya nih kayaknya perlu kita tambah lagi teks, misalkan new price list. Terus tambahkan buletan lah ya, begini. Nah supaya fillnya ini hilang, kita cuman perlu garisnya saja. Kawan-kawan kesini nih, properties nih, klik fill. Nah, terus ini pakai yang ini no color. Terus stroke-nya ini kita pakai warna tadi. Ininya nih misalkan 2 pixel. Nah itu dia. Terus habis itu di sini kita bakal nambahin kayak ada rectangle lagi. Ini kita group dulu ya, yang heading atas ini kita group. Oke, terus kita tambahkan rectangle bahkan segini nih. Nah terus di sini corner radiusnya kita atur. Nah ini kita link dulu. Oke, nah setelah itu kita copy lagi nih foto yang tadi, foto yang backgroundnya ini kita copy ke atas. Kawan-kawan tahan Alt, geret ke atas. Terus layer masknya kita delete aja. Nah ini perlu kita kasih glass effect. Kawan-kawan seleksi dulu nih, kawan-kawan pilih dulu layer fotonya ini, terus ke filter gallery. Nah terus ke di store yang ini, pilih glass. Terus nah ini kawan-kawan sesuaikan aja nih
sekiranya udah mirip, udah masuk rasanya di mata kawan-kawan, kawan-kawan klik OK. Nah terus ini kita masukin ke dalam rectangle yang tadi. Nah caranya kawan-kawan tahan Alt, terus arahin kursor kawan-kawan di antara dua layernya, jadi nanti bakal berubah kayak gini kursor kawan-kawan. Klik, nah ini kan bakal kelihatan nih ada rectangle di sini. Nah itu, terus di rectangle-nya kawan-kawan klik 2 kali. Nah kita tambahin bevel dan emboss. Nah kawan-kawan ikutkan aja nih, mulai dari depth-nya, terus tekniknya, terus setelah itu kawan-kawan tambahkan di sini, kawan-kawan tambahkan juga gradient overlay di sini. Nah ini disamain aja. Begini warnanya. Yang di atas ini opacity-nya 100, terus yang di sini opacity-nya 0. Nah di sini pakai warna putih, terus di sini pakai warna hitam. Nah klik OK, stylenya linear, terus ini tinggal kawan-kawan sesuaikan aja. Nah kalau udah tambahkan drop shadow kan segini dah, terus kawan-kawan klik OK. Nah ini kan plus effect. Nah caranya buat mindahinya itu kawan-kawan tekan kontrol, seleksi dulu, pilih dulu layer rectangle nih, kawan-kawan tekan kontrol baru digerakin. Kalau nggak tekan kontrol nanti fotonya yang akan bergerak. Nah ini kayaknya perlu foto yang udah kita kasih efek gelas tadi, kayaknya perlu kita tambahkan curve. Nah terus kawan-kawan tahan Alt supaya curve-nya ini berlaku di foto ini aja. Nah kawan-kawan pilih, jangan kayak gini ya, jadi seleksi dulu curve-nya ini, terus baru atur aja nih. Ini warna gambarnya itu terlalu gelap, jadi bakal kita terangkan lagi. Nah inilah. Terus kita bakal duplikat rectangle-nya nih. Nah cara duplikatnya kayak tadi ya, tahan Alt, geret ke bawah. Nah cara gerakinnya jangan langsung digerakin, tapi select dulu layernya, tekan kontrol baru digerakin. Nah kok gini? Oh nah oke. Nah jadi kawan-kawan, jadi ini memang masih warna hitam ya, jadi kita buat dulu nih kita layouting lagi. Misalkan kawan-kawan ada berapa paket, misalkan ada 5 atau ada 3. Nah jadi kalau ada 3 kita layouting dulu. Oke, seleksi ketiga rectangle-nya, Ctrl T, baru nih. Nah baru kawan-kawan posisikan dulu, misalkan segini. Nah misalkan segini lah ya. Nah kalau udah ini tadi kita unmask, apa ya bahasanya ya, aku lupa juga bahasanya nih, tapi kawan-kawan ini nih kita unmask aja ya sebutannya. Nah jadi kita grup dulu nih rectangle-nya, 3 rectangle tadi kita grup dulu.
Terus baru kita masking ke sini, ke grup 4. Nah, begitu juga dengan curve-nya ini. Nah, tapi kok shadow-nya hilang ya? Berarti dia nggak bisa. Berarti setiap rectangle itu harus ada foto dan curve-nya ini di dalam satu grup. Nah, berarti kita harus pindahin dulu nih, misalkan. Nah, rectangle yang sebelah kanan tadi ya. Ini kita learning by doing ya. Kita kasih dulu nih ke rectangle yang sebelah kanan tadi. Kawan-kawan tahan ALT, arahin antara rectangle-nya. Nah, kayak gini, curve-nya juga. Karena kalau kita pakai cara tadi, itu shadow di rectangle-nya nih bakal hilang. Nah, kalau kita pakai cara yang baru tadi itu, nih shadow-nya masih ada nih. Nah, terus ini bakal kita duplikat nih. Foto sama curve-nya nih bakal kita duplikat ke tiap-tiap rectangle yang ini, yang masih hitam nih. Nah, jadi kita seleksi dulu curve-nya sama fotonya. Kawan-kawan tahan ALT, geret ke atas nih. Nah, terus tahan ALT lagi, arahin antara rectangle sama foto yang tadi. Nah, gitu juga curve-nya. Nah, terus kita ulangi lagi buat rectangle yang itu. Nah, terus baru kita group. Nah, itu dia. Terus setelah itu kita tambahkan teks di atas ini. Tekan T atau kawan-kawan bisa ke sini langsung. Klik di sini, misalkan paket biasanya bronze. Sini kayaknya pakai yang ini aja. Nah, supaya kita tahu garis tengah dari rectangle ini, kawan-kawan seleksi, kawan-kawan pilih dulu rectangle-nya, misalkan yang ini. Tekan Ctrl T, terus kawan-kawan tampilkan dulu rulernya, penggaris di view, terus ke rulers. Nah, ini kan bakal ada nih di tiap-tiap tepi-tepi dari kanvasnya. Kawan-kawan geret aja nih, geret ke sini. Nah, kayak gini. Begitu juga dengan ini. Tekan Ctrl T dulu buat ngelihat titik tengahnya, digeret dulu, baru di checklist. Sama juga yang ini, Ctrl T. Nah, kalau udah kayak gini, kita tambahkan rectangle dulu. Tambahkan di sini buat harganya. Nah, warnanya pakai warna samain aja kayak gini. Jadi kawan-kawan klik yang ini, klik, pilih yang ini. Oke. Nah, ini kita tengahkan dulu. Nah, kan kalau ada garisnya itu enak, kita tahu titik tengahnya. Terus cornernya kita roundedkan, misal 10 pixel. Nah, di atas rectangle nih kita tambahkan harganya. Nah, kawan-kawan ke T, ke yang ini, tools yang teks ini. Tapi ngekliknya jangan di dalam rectangle, tapi di luar ini. Karena kalau di dalam rectangle dia bakal ini, teksnya itu bakal ada di dalam rectangle. Nah, kayak gini. Jadi kayak paragraf gitu. Kelihatan nggak ya? Nah, pokoknya jangan di dalam rectangle ngekliknya, di luar rectangle. Misalkan 1 juta bronze. Terus di sini kita pakai font yang agak tebal nih. Oke. Tekan Ctrl T. Nah, ini kayaknya bagusan agak bulat ya. Ini sini dulu. Caranya kayak tadi, kawan-kawan
kan kita dari tools yang ini nggak ada pilihannya kan. Kawan-kawan seleksi dulu rectangle-nya, terus ke rectangle tools. Nah, baru dia muncul nih opsinya. Nah, terus di sini kita tambahkan keterangannya. Cara copy kayak tadi kawan-kawan udah tahu kan? PLT geret. Nah, tangan di sini jadikan reguler aja. Warnanya pakai yang agak gelap. Ini ganggu nih. Ya, rectangle-nya ini kita ubah dulu jadi warna putih ya. Jadi warna, karena ini kan ganggu warna foto itu ganggu dari teks ini. Kan jadi nggak jelas nih kan. Nah, jadi fotonya yang di dalam rectangle ini kita turunkan opacity-nya. Kan segini. Nah, jadi kawan-kawan tulislah di sini, misalkan keterangan dari paket bronze ini apa. Ini mungkin ukurannya kita kecilkan aja, jadi 10 mungkin. Terus buat ngatur jarak antara teksnya itu kawan-kawan ke sini. Jadi seleksi dulu, terus ini. Nah nih, ini digeser aja bisa nih. Terus di checklist, pinggirin dikit, kita tambahkan titik-titik di sini. Nah, cara nambahinnya, kawan-kawan ke sini, klik kanan, ellipse tool. Nah, optinya kayak tadi pakai ALT geret, ALT geret. Terus ini kita grup nih, ini sambil tahan shift, klik ini, tahan shift, klik ini, ini kita grup. Nah, udah nih kan. Terus kita copy ke rectangle yang di sini. Jadi kawan-kawan geret lagi. Nah, kalau ini nggak bisa kalau grup kayak gini. Jadi ke layer aja, kawan-kawan tahan ALT, langsung digeret ke atas. Nah, itu ada tuh. Terus baru kita pindahkan. Nah, pindahkannya pun nggak bisa kayak gitu kalau grup. Jadi kawan-kawan klik dulu grup 5, tekan Ctrl, baru digerakin sambil tahan shift supaya lurus ya. Nah, ini kan beda nih kan rectangle ini. Ini kita ubah dulu warna rectangle-nya jadi putih. Rectangle yang bawah ini juga kita ubah warna rectangle-nya jadi putih. Terus fotonya ini opacity-nya kita kurangin. Tadi berapa nih? 60. Nah, cara seleksi layer kayak ini kan nggak bisa pakai shift nih. Jadi kawan-kawan seleksi, klik dulu yang ini, tahan Ctrl, klik yang ini. Nah, terus opacity-nya kita turunkan jadi 60. Nah, ini baru sama nih. Nah, baru dirubah nih, biasanya silver. Terus ini atur lagi nih. Nah, ini juga dirubah, misal 2 juta. Terus grup 5 ini atau kita ganti ya namanya, nama foldernya biar enak, silver. Ini bronze. Nah, terus kita perlu copy lagi nih silver. Kawan-kawan klik dulu folder silver, klik dulu, tahan ALT, geret ke atas. Nah, baru tekan Ctrl karena kita mau gerakin grup. Jadi tekan Ctrl, baru digerakin. Nah, oke, baru dirubah nih di sini, misalkan gold. Tekan Ctrl T. Nah, bisa kita lihat nih, ini kan nggak center. Nah,
Kalau udah nih kok warnanya beda ya. Ini kita samain aja nih. Nah, oke. Terus di bawah sini tinggal kawan-kawan tambahin. Oke, langsung aja ya. Kita tambahin sekalian lah ya. Di cara nambahinnya itu kawan-kawan ke website vector icon and sticker. Nih, kelihatan nggak nih? Nih, yang ini. Nah, ini kita bisa langsung copy aja nih, misalkan WhatsApp. Misalkan yang ini kita pilih dulu. Terus nih copy PNG. Balik lagi ke Photoshop. Klik dulu di sini. Baru kita Ctrl V. Nah, dia bakal muncul. Mana ya? Coba Ctrl T. Oh iya, kan warna hitam ya. Nah, ini kita klik 2 kali buat ganti warnanya, color overlay. Kasih warna putih aja. Warna putih. Ctrl T. Atur dulu. Akan segini ya. Nah, terus misalkan kita pengen icon IG, Instagram, misal ini ketebalannya sama ini. Nah, copy PNG, balik lagi ke sini, klik dulu layer icon WhatsApp-nya supaya nggak amburadul ya. Letak layernya nih. Klik dulu ini, baru Ctrl V. Nah, ini kan nggak tahu nih kemana nih. Kawan-kawan tekan Ctrl T, baru atur dulu ukurannya, samain. Nah, baru kita ganti warna dengan cara klik 2 kali di layer ini, baru ke color overlay. Nah, terus di sini baru nih bisa kita tambahkan teks lagi buat teks HP-nya. Nah, kalau gini kan style teksnya tuh udah ngulang lagi kan. Jadi caranya kon ke sini, misalkan pakai yang ini. Terus tahan Alt, geret ke bawah sini supaya terstruktur aja layernya. Jadi kon tekan Ctrl T, baru geret lagi nih ke sini. Nah, akan gantilah 0800. Nah, aduh. Nah, Ctrl T. Terus tahan Alt sambil tahan Shift. Nah, dia muncul tuh. Nama IG-nya apa? Nah, kalau udah seleksi yang ini, tahan Shift, klik juga ini, tahan Shift, ini Ctrl G di grup. Habis itu grup yang ini kawan-kawan Ctrl T, terus baru digeret nih supaya center. Nah, buat ngilangin penggarisnya nih, kawan-kawan klik aja, tinggal digeret ke samping. Nah, oke, jadi sekian tutorial kali ini. Maaf agak belibet atau nggak terstruktur tutorialnya, karena kita learning by doing. Jadi ya, semoga membantu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe tentunya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.